Mungkin Pak Ponto masih kecil dari saya. Saya udah 70 tahun. Wah, saya lebih bawah. 70 tahun Pak ya. Jadi pada waktu Adam 3 konfrontasi Malaysia, saya teringat. Karena maaf Pak ya, bapak saya itu ketua ini karena duitnya banyak. Ya, penduduk Indonesia, pulau kami itu baru 10.000 orang. Saya teringat nih, ada korelasi ini kan apa acara bapak, program bapak malam ini. Saya teringat Pak ya, saya tahun 7 berapa itu? Saya ke Zurich kuliah ambil geologi di Zurich Pak ya, di Swiss. Jadi pada waktu itu saya cari Siasantiro sebagai ketua GAM. Makanya saya aktif di GAM. Maaf Pak ya, mungkin salah satu bapak musuhan dengan saya dulu. Mungkin waktu zaman sebelum bapak senior bapak Pak ya. Bisa terjadi yang seperti disampaikan Pak Ponto tadi. Bisa tenggelam itu Pulau Sangihe itu karena dia kan hanya pulau kayak Pulau Karang itu. Karang, ya betul. Iya, Pulau Karang. Setenggelam itu hilang itu pulau kita yang digambar-gambarkan Pak Jokowi itu ada berapa? 13.000 pulau ya? Ya. Kurang satu, kurang Sangihe. Kurang satu nanti. Kurang 2 Pak, Pulau Pasir juga saya dengar-dengar. Oh iya, Pulau Pasir. Lu ulat bulu. Halo, salam pastor semua yang hadir di sini. Shalom, ulat bulu, kejar ringkus. Ini Pak Ponto, maaf ya, saya kenalan dulu sama Bapak. Saya dari Pulau Semelu Aceh. Mungkin Pak Ponto waktu masih aktif Angkatan Laut pernah mampir ke pulau kami Semelu. Tempatnya Bu Susi dulu itu Pak. Saya teringat Pak Sulaiman Ponto cerita, teringat saya tahun 63 pada waktu kita konfrontasi dengan Malaysia. Kenapa? Saya waktu itu masih umur 9 tahun tuh Pak Ponto. Ya. Jadi waktu 9 tahun tuh, kenapa? Saya mau melawan bapak saya, karena selalu dia bilang, hebat abang kau nomor 1, Chow Yung On, yang mau bawa Chow Eng Lai ke konferensi Asia Afrika di Bandung. Lembaran negara ada itu Pak Ponto. Mungkin Pak Ponto masih kecil dari saya. Saya udah 70 tahun. Wah, saya lebih bawah. 70 tahun Pak ya. Jadi pada waktu Adam 3 konfrontasi Malaysia, saya teringat. Karena maaf Pak ya, bapak saya itu ketua ini karena duitnya banyak. Ya, penduduk Indonesia, pulau kami itu baru 10.000 orang. Saya teringat nih, ada korelasi ini kan apa acara bapak, program bapak malam ini. Saya teringat Pak ya, saya tahun 7 berapa itu? Saya ke Zurich kuliah ambil geologi di Zurich Pak ya, di Swiss. Jadi pada waktu itu saya cari Siasantiro sebagai ketua GAM. Makanya saya aktif di GAM. Maaf Pak ya, mungkin salah satu bapak musuhan dengan saya dulu. Mungkin waktu zaman sebelum bapak senior bapak Pak ya. Jadi pada waktu itu saya buatlah ketua GAM di cabang Ben Hill Jakarta. Sebentar, ini kita harus potong dulu nih. Kita temanya masih Sangihe nih. Nah, supaya Sangihe ini, Pak, supaya padat Pulau ini. Semelu itu Pak ya, ekonomi kita Pak ya, pada waktu itu Pulau Semelu itu banyak sekali mendatangkan PAD, istilah kita pinjam pendapatan hasil. Dulu kan sentralistik Pak. Kenapa GAM ribut segala macam? Karena tentang ekonomi. Maaf Pak ya, saya bukan membela kampung saya Pak. Pada era paradigma dulu tuh belum ada istilah ya tentang suku agama ya kan. Jadi maaf Pak ya, usaha Bapak tuh saya yakin Pak ya, kalau kita kerja keras total out Pak ya, pasti berhasil dengan catatan. Kita harus libatkan internasional khusus kajian internasional diaspora. Itu yakin Pak. Kenapa Pak? Aceh itu maaf Pak ya, tahun 63 saya buat program. Saya pernah buat seminar ganja Pak di hotel wisata tahun 2000. Waktu itu saya dirikan Partai Kemakmuran Tani Nelayan. Kenapa? Pada waktu itu negara kita tuh harus bagaimana kita harus melawan internasional khususnya PBB Pak tentang ganja. Terbukti Amerika sekarang kan sudah bebas Pak ya kan ganja. Kenapa? Devisa negara kita tuh ratusan miliar tuh Pak. Saya cek di Bapenas untuk tropik FTC stimulan, untuk nafsu makan dan penenang. Itu luar biasa tuh. Hanya satu-satunya daerah Aceh itu ganja. Bapak mungkin tentang mining kan Pak. Dulunya tuh Pak, Indonesia itu Pak ekspor nilam, kopra, karet. Kita mana ada yang apa Pak kan?
belum ada smelter Pak, apalagi kelapa aja minyak sayur masih komersial. Jadi berjuang terus Pak, Pak Ponto. Saya sama sekali, maaf ya, nasib Bapak mungkin sekarang, saya itu cerita tahun 63, ada berapa puluh tahun yang lalu Pak. Berjuang terus Pak, jangan takut. Jadi maaf, apalagi daerah Sangihe, daerah itu kan mayoritas, mungkin Pak ya, atau 50-50, ya salib dengan apalah, Bulan Sabit. agama yang lain, satu tetangga kita. Jadi kita berjuang, kita harus berjibaku Pak, pakai ilmu tentara Pak, nggak melawan tembak, itu aja lah. Demikian Pak Pondo, sebentar Ya. pembukaan aku. Mantap. Ini Amerika dulu nih, kita kumpulin dulu opininya Pak. Gitu yang galak-galak ini biar keluar-keluar dulu nih opininya nih. Ya, tukang pijat dari Amerika, silakan. Oh, selamat pagi, siang, malam. Merdeka melawan penjajahan Arab. Thank you, Pak semua. Oh, pertama-tama untuk teman-teman di sini yang berdomisili di Amerika, ya, Happy President's Day. Hari ini hari Presiden. Kita hari besar di sini. Biarpun saya nggak nyoblos Biden, I don't like him, Pak. Kita harus menghormati dia sebagai presiden. Anyway, mendengar penjelasan Pak Ponto tadi ya. Jadi pertanyaannya ini, who reinforce the law? Jadi hukumnya di sana, undang-undangnya di sana. Terus siapa yang reinforce the law? Polisi, kejaksaan, I don't know. Jadi kelihatannya nggak ada yang bisa reinforce the law. Jadi ini orang-orang ini main secara cowboy, ya kan? Kesatu. Kedua, bisakah, saya banyak pertanyaan nih Pak Ponto. Jadi nanti saya selesaiin semua deh undang-undang saya ini. Jadi kita ini bisa nggak ini we trace the perjanjian. Di perjanjian ini kan bisa di trace. Ini siapa yang approve ini, siapa yang approve ini, adakah duit involved? Duit udah pasti involved. Duit pasti ada yang jalanin. Udah nggak, tambang itu bukan uang kecil, uang gede. Mereka buang 20% aja supaya perizinan sukses. Mereka rela, masih dapat 80%. Ya kan? Jadi duit pasti ada di situ. Nah, I'm sure ada daftar menu juga. Oh, kamu mau pertambangan? Oke. Mau berapa alat pengerukan? Ada berapa pegawai yang kamu pakai? Itu semua ada harganya yang mereka harus bayar kan untuk izinnya keluar. Nah, kenapa mereka kok nggak mau meniru seperti Ahok ya waktu Kepulauan Seribu? Si Ahok maksa developer untuk bangun rumah buat rakyat yang kerja di sana. Jadi mereka memindahkan rumah rakyat ke rumah yang ideal sebelum pembangunan di Pulau Seribu dikerjakan, ya kan? Nah itu udah Ahok contohkan kan? Nah kita udah pasti tahu lah semua duit ada yang masuk ke oknum. Terus oke, pertambangan sekarang. Adakah bahasa Inggrisnya replanted plan? Seperti kita di Amerika ya. Kalau kamu nebang satu pohon, company diharuskan menanam pohon baru satu, one by one. Jadi kalau kita pertambangan, satu daerah kalau udah ditambang habis, itu harus ditutup, diolah sedemikian rupa seperti semula. Nah, itu di Pulau Sangihe ini ada nggak peruntukan pemerintah policy seperti itu? Ke satu, ya kan? Nah, terus mengenai izin, kalau di sini Pak ya, izin sebelum keluar nggak peduli kamu presiden, wali kota, bupati, sebelum mereka mengeluarkan izin, itu harus ada community meeting. Rakyat ini diajak ngomong, terus habis gitu harus 2/3% harus agree. Kalau 23% nggak agree, biarpun tuh presiden kasih izin, nggak mungkin izin itu ditandatangani. Soalnya yang involved ini kan rakyat sekitar, ya kan, rakyat sekitar. Jadi nggak tahu ya, di Indonesia mungkin nggak ada. Kalau di sini begitu, ya kan, izin dari Jakarta itu udah secondary, udah nggak ada gunanya sebetulnya. Terus kedepannya gimana tadi dibilangin? Kedepannya gimana? Kedepannya gimana ya? Kita nggak bisa ngelawan tentara Pak, ya kan? Mereka pakainya M16, AR-15, whatever, Uzi, AK-47. Kita nggak bisa. Kita bisa, community ini digerakkan, umpama 1.000 orang malam-malam. Ya kan? Oh nanti masuk penjara. Ya yang ngerjain yang 1-2 orang ya ditangkap masuk penjara. Tapi kalau 1.000 rakyat mau ngapain mereka? Bisa riot.
10.000 orang, tiap orang perumahan alat beratnya, yang kalau perlu kantornya. So, that's the only way you can do. Harus mereka baru bisa. Jadi basically pertambangan ini ke satu harus benefit ke local community. Itu rakyat pertama harus sebelum ke pusat. Ya contoh soal di Irian ya si forex ini, forex itu coal mining ini kan di sana Papua masih miskin gitu, tapi emasnya udah ditimba segitu berapa puluh tahun, ya kan rakyat masih susah, itu nggak benar juga. Ya itu deh komen saya Pak Ponto, terima kasih waktunya. Ya, makasih. Baik, Lanjut, manusia neraka. Wah, ini mana Hellboy, anak neraka. Mana nih anak neraka nih? Ya, halo. Iya, anak neraka. Saya itu nggak percaya apa yang kalian katakan ya. Boleh nggak? Boleh. Terima kasih. Ini asli ya. Udah ke Belanda, makanya dia bisa menghargai perbedaan. Boleh dong. Gini, Pejet. Ya. Orang Indonesia itu menurut statistik YouTube yang mayoritas itu hidupnya lebih nyaman dan sangat santai dan juga berduit. Percaya apa enggak? Enggak. Saya buktikan. Ya. Di YouTube banyak itu bilang, kalau kita berzikir satu malam nyalakan saja, besokannya dapat duit 20. Masya Allah. Jangan sembarangan. Itu perkataan Olo WTS itu ya. Lu hati-hati lo. Olo WTS nggak mungkin bohong. Kalau lu bisa ngakuin, lu bisa nggak bohong lo. Oh, mungkin sikir terus gitu ya. Iya. Jadi kalau yang di Sangihe itu sikir terus gitu, nanti itu tambang-tambangnya pada ngeliat anu semua ya, terkapar semua begitu ya. Ya nggak apa-apa, ini ada duit kan. Oke, sikir aja terus gitu ya. Mestinya begitu. Kalau gitu, kalau mau bilang bohong berita ini. Bohong dong, masa bener, masih kirim bener aja lu. Ya juga, Lah ya. itu Kalau benar kenapa lu mesti diakonia gitu ya kan ya? Aneh juga. loh, kalau diakonia itu bukan buat datengin duit. Diakonia itu Kan yang terima walaupun kan kita juga- miskin, kita yang ini terima kan miskin. juga orang Ada yang lebih mayoritas. miskin lagi, kita bagi. Iya. Gitu. Kan yang terima juga orang mayoritas kebanyakan ya kan. Yang miskin-miskin, yang diakonia, yang ya mayoritas, yang Islam yang terima Ya banyak kan justru kalau dia miskin dia zikir aja nyalahin YouTube. Nah itu mungkin dia udah sikirnya di sananya lagi ngantri. Oh iya, mungkin Antri, kan panjang antriannya. Kayak di Indonesia kan juga sama, kalau antrian panjang mesti ngasih gopeceng dulu. 5.000 tahun atau Ditungguin. gimana ya? Oke, maaf Pak, ada yang bilang out of tema, udah saya tutup aja dah. Oke, terima kasih ya. Iya, lu ngomong nggak bener lu, ngajarin orang, ngajarin sesat deh. Kalau saya beritaan kebenaran, ini Ya boleh, ya, iya tapi kan nggak nyambung lu. Ya udah Pak Teddy lagi, silakan Pak Teddy. Ya dibuat intermezzo saudara-saudara ya. Kalau enggak nanti Shalom kita Pak stres. Ponto. Ya, shalom Pak Ponto. salam. Ya, Ya, salam kenal. ya. Ini asli Mina Asa ini Pak. Wah, itu dia. Pak, saya ketemu Pak Ponto di New York, tapi saya bawa bakpao waktu itu sama Pak Girot. Tapi udah lupa 10 tahun lalu. Oh, 10 tahun lalu itu. Ya, Iya, pokoknya saya 2012. Ya, Wah masih ingat Pak Ponto Iya. ini. Presiden siapa? Ya, 2012. ya, luar biasa itu. Pak Ponto, saya ini jiwa permesta ya. Itu aja inti saya. Oke. Yang saya mau jelaskan di sini adalah antara kerakusan dan ketamakan. Itu aja dulu pokoknya ya. Kerakusan dan ketamakan, saya ikuti tentang aturan-aturan hukum dikeluarkan MOU dengan pemerintah daerah. Saya memahami. Teman saya itu Jul Takaliwang Pak.
Jul adik Tekeliwang. saya Ya, iya, ya. adik kelas. Saya ya, tahu persoalan di sana, masalah tambangnya, Bangka, Pulau Bangka, di ya betul. Berat- Minahasa itu. Ya. ya benar semua. Hmm. Persoalan saya ini, Pak, yang persoalan jiwa saya ini, kita kan tidak mampu melawan undang-undang yang diberlakukan oleh Departemen Pertambangan Ya, atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Ya, mereka dalam konteks saya, mereka tidak peduli bicara lingkungan, bicara apa. Mereka cuma berpikir kayak pandangan Pak Ponto tadi, provinsi itu hanya mau melihat peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan itu. ya, Dia tidak mau lihat lain. Ya benar kan? betul. Oke lah, itu sirkulasinya seperti itu. Oke, saya paham situ. Sekarang di situ kan ada penduduk. Mereka yang tinggal, mereka berhak untuk bilang tidak dan iya atau tidak untuk tambang. Sekarang kalau masyarakat bilang tidak, saya tahu masyarakat bilang tidak, tapi dipaksakan oleh negara. Ya, dipaksakan oleh negara adalah oknum-oknum tertentu yang rakus dan serakah. Salah satu gubernur itu, Pak. Enggak mungkin, enggak dibayar. Itu udah pasti. Ya. Bapak bicara Kapolda akal. tadi, saya tahu. Kapolda Betul. bicara MOU. Ya kalau dikasih Ya. sogok uang, beranilah dia. Sekarang betul. apa yang kita lakukan? Saya kalau ada kesempatan pulang, saya sebenarnya ada kesempatan. Saya jujur aja, dengan daya apapun, saya mobilisasi rakyat untuk secara revolusi bergerak. Karena dengan cara begitu, Pak, kalau kita hanya diam, kita ikut aturan, ya memang akan genosida. Itu udah pasti. Kalau dalam logika kita, dia mau ke sebelah ada Gunung Krakatau. Gunung... Iya, Awu. Awu. Ya, wow. Kita mau Awu. mana? Nggak bisa kemana-mana. Iya. Iya, saya mengerti sekali karena teman-teman saya dari sana semua. Nah, solusinya apa? Saya bilang tadi, rakyat harus bergerak. Betul. Dimobilisasi rakyat. Sayang Pak, saya di sini belum. Ya, Yul kemarin datang ke United States di PBB itu beberapa tahun lalu. Tetapi kayaknya nggak ada penyelesaian. Ya. Yang inti saya Pak cuman satu. Kan kita udah nggak punya kemampuan otoritas apa-apa dengan negara. Ya. Sekarang nanti kita tokoh-tokoh ini tinggal memobilisasi orang untuk bukan revolusi ya Pak. Saya udah nggak mampu mau definisikan apa. Kalau kita melakukan kekerasan dibilang apa lagi? Anti Pancasila, PRI. Ini ada ketakutan di dalam diri saya mau menyampaikan tentang keadilan, kesejahteraan, tetapi di satu pihak kita akan dilawan. Bukan lagi Pak, pasti kita akan ditangkap, dimasukin ke penjara dengan dalil apapun. Sekarang untuk solusi saya bilang tadi, kalau saya pulang ya saya akan ikut serta di sana untuk bersama-sama kita akan melawan itu kepada pemerintah yang melakukan peraturan perundang-undangan. Mereka Pak tahu saya Pak, itu peta skenario pertambangan Indonesia ketahuan. Mereka cuma senang bertambang itu pergi ke daerah yang tidak ada penduduknya atau penduduk boleh diatur, kayak Morowali, kayak di Halmahera. Halmahera itu nggak ada orang yang mengamuk karena sulit masyarakat untuk ke sana. Masyarakat setempat. Ya kalau di Sangir kasihan, itu banyak penduduk. Hasilnya kopra masih produktif, hasilnya pala masih produktif, Pak. Ikan masih produktif. Kok apa alasan negara untuk melakukan pertambangan di sana? Dan hasilnya pertambangan bukan untuk rakyat, Pak. Ya, 70% untuk keluar. Potong kepala saya kalau untuk rakyat Sangir. Bisa kita taruhan. 3% untuk Sangir hanya. Iya, 3 ayat. 3%. Ya, ini pandangan saya, Pak. Ya, pandangan saya ya, mobilisasi rakyat Sangir Talaut. Bergerak bersama-sama. Dan kedua, kita harus berkampanye ke gubernurnya di sana, Pemprovnya, Pak. Karena saya tahu Pemprov juga semua rakus dan serakah. Ya, itu Pak pandangan saya, Pak Ponto. Kiranya Sangir dan Sulawesi Utara, Minahasa dijaga oleh Tuhan.
Terima kasih Pak Ponto, itu pandangan Terima saya. kasih. Ini bagus nih Pak Santi Amar Terima nih. kasih. Ini Pak Teddy ini perlu dijadikan komandan kita ini, salah satu komandan batalion. Iya. Korlap. Ini jadikan komandan Ini. batalion, ngeri nih Pak. Komandan URC, unit. Ini sekarang kalau Sangihe, karena begini Pak Ponto, misalnya kita, oh ini ada satu lagi ya, sebenarnya satu lagi deh, ini Pak Frans dulu nih, ini nih, biar satu lagi, baru kita balik lagi ya, kita balik, Pak Frans di Sinaga, silakan. Wah. Mana nih Pak Frans? Pak Frans? Iya. Oh ya, silakan. Selamat malam, Pak Pastor. Ya, Selamat malam, Pak Ponto. Selamat malam, Pak. Amir serta teman-teman semua yang baik di Amerika atau yang ada di mana saja berada. Saya mungkin memberikan masukan aja ya. Ada 5 poin yang saya catat tadi. Pertama, saya usulkan agar Pak Ponto itu maju sebagai calon gubernur di Sulawesi Utara, Pak. Ya, ini untuk mencegah itu terjadinya itu genosida nanti di Sangir. Ya, kalau Bapak sudah duduk di situ kan Bapak bisa cegah itu. Karena masalahnya cukup dari gubernur saja sebenarnya sudah selesai masalah itu kan. Kemudian nomor kedua, Sulut itu tidak ada oligarki, Pak. Yang ada Oli Dondo Kambe. Tidak ada oligarki di sini di Sulut. Saya penduduk di Sulut, Pak. Kemudian yang nomor 3, masyarakat Sangihe itu harus bersatu mempertahankan sejengkal tanah di Pulau Sangihe. Betul. Nah, ini sangat berbahaya sekali, terutama bisa terjadi yang seperti disampaikan Pak Ponto tadi, bisa tenggelam itu Pulau Sangihe itu karena dia kan hanya pulau kayak Pulau Karang itu. Karang. Ya, betul. Iya, Pulau Karang. Karang. Setenggelam itu hilang itu pulau kita yang digambar-gambarkan Pak Jokowi itu ada berapa? Ya. 13 pulau ya? Ya. Kurang 1. Kurang Sangihe. Kurang 1 nanti. Kurang 2 Pak, Pulau Pasir juga saya dengar-dengar Oh iya, Pulau Pasir. Nomor 4, kita juga tadi itu mungkin Pak Kapoldanya ini belum dapat informasi yang jelas sehingga ya perlu disosialisasikan baik melalui media massa biar Pak Kapolda itu bisa baca. Kebetulan di sini Pak ada Pemret Manado Pos. Saya undang ke sini, mudah-mudahan beliau bisa mengangkat masalah ini. Yang mana Pak? Pak Namanya? Marlon S. Pak Marwones. Marlon, ya. Nah, mudah-mudahan beliau bisa mengangkat itu, ya. Oh nggak ada. Kemudian, Marlon ya nih ya, Pak Marlon ya. Marlon. Boleh nih. Kemudian juga nanti mungkin Pak Ponto main-mainlah ke Manado sini, berkunjung ke Kapoldanya, menyampaikan ini masalah ini supaya beliaunya itu bisa paham karena ya mungkin kekurangan informasi. Yang kelima, masyarakat di sekitar Pulau Sangihe, artinya termasuk kita di Manado sini Pak, ini harus juga menolak ini karena kita harus ingat ini logam berat ini kan berbahaya ini, bisa terjadi Sampai Manado. Tragedi Minamata itu bisa terjadi. Minamata. Ya. Kita makan ikannya ya betul. Bebas berkeliaran di sini. Waduh, anak cucu saya ini bisa kena ini Pak. Betul. Iya. Jadi saya 100% menolak dan ingat Pak Teddy Asa yang di Amerika yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu ya. Kalau Bapak pulang jangan lupa itu. Terima kasih Pak Pastor. Pak. Ya, luar biasa. Ini kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,